Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini lagi ramai satu postingan dari Mas Permadi Arya pada beberapa waktu belakangan. Sebagaimana yang ada di layar di sini, postingannya adalah ada tulisan ya, pasca dihalangi gedung POUK Tesalonika disegel Pemkab Tangerang. Lalu kemudian juga dalam postingan ini Mas Permadi Arya menyampaikan sebuah narasi, cuma di Indonesia ibadah Jumat Agung di demo warga, mau ibadah pasca disegel Satpol PP. Lalu kemudian juga di sini beliau lebih lanjut lagi menyampaikan bahwa izin lapor Gibran Rakabuming Jemaat POUK Tesalonika Teluk Naga Tangerang sudah 2 tahun urus izin. Teman-teman, ini bukan waktu yang sedikit ya, ini waktu yang lama sekali, 2 tahun. Berujung tempat ibadah mereka disegel oleh aparatur kecamatan Pemkab Tangerang. Semoga Pak Wapres berkenan memberi atensi kepada Pak Bupati agar Pemkab Tangerang tidak mempersulit izin dan membuka segelnya. Teman-teman bantu mention Pak Wapres Gibran dan Pak Bupati Tangerang di kolom komentar ya. Sampai kapan hak ibadah minoritas dibiarkan tertindas seperti ini? Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tentu saja postingan dari Mas Permadi Arya ini memunculkan beragam reaksi dan banyak sekali yang pada akhirnya menyampaikan keprihatinan, dan ini memang sesuatu yang sangat memilukan. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, pada beberapa waktu yang lalu sudah ada RT yang melarang kegiatan peribadatan Kristen ya, bahkan itu pada aksi membubarkan ya. Lalu kemudian juga sudah ada ASN, sudah ada juga PNS ataupun pegawai negeri yang melakukan penolakan ataupun pelarangan terhadap peribadatan umat Kristen. Jadi akhir-akhir ini kita melihat bahwa tindakan-tindakan ya yang kemudian seharusnya tidak perlu terjadi ini bukan lagi hanya datang dari masyarakat umum ya, tetapi juga dari mereka-mereka yang seharusnya berada pada posisi terdepan untuk tegaknya toleransi, untuk tegaknya keadilan bagi semua ya warga negara Indonesia, apapun yang menjadi latar belakang agamanya, latar belakang sukunya, latar belakang daerahnya, karena sama-sama kita ini warga negara Indonesia, putra dan putri bangsa Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka-mereka yang diharapkan berada di posisi terdepan untuk tegaknya keadilan, tegaknya toleransi, malah yang kemudian menjadi orang-orang yang justru melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, di sini dalam narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, Mas Permadi Arya memaparkan bahwa sebenarnya ya Jemaat POUK Tesalonika Teluk Naga Tangerang ini sudah 2 tahun mereka berupaya untuk urus izin perihal tempat peribadatan mereka. Tapi artinya sampai sekarang juga belum bisa. Ada apa? Kok untuk mau beribadah, mau mendirikan tempat peribadatan, mengapa harus sulit? Bukankah sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi kita bahwa hal beragama, hal beribadah itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap insan warga negara Indonesia, dan seharusnya negara harus menjamin untuk hak-hak itu bisa terrealisasi secara aman, nyaman, dan juga tanpa ada gangguan, jauh dari segala bentuk intimidasi atau apapun itu. Ya, harusnya negara mesti hadir ya untuk tegaknya keadilan, untuk hak-hak warga negara ini benar-benar bisa diperoleh, benar-benar bisa didapati dengan sebaik-baiknya dan seutuhnya. Nah, mengherankan sekali teman-teman ya. Tidak ada narasi lebih lanjut yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya di sini perihal katanya di sini ya gedung POUK Tesalonika disegel Pemkab Tangerang. Ya, mungkin ada alasannya dari mereka kemudian menyegel tempat tersebut. Ya, kemungkinan terbesar adalah perihal perizinan dan segala macamnya. Nah, kalau kemudian alasannya ya, teman-teman, ini opini ya, ini asumsi pertama ya. Kalau kemudian alasannya adalah karena perihal perizinan, maka harusnya negara dong, pemerintah harus mengeluarkan izin ya, untuk itu bisa dipakai sebagai tempat melaksanakan tempat peribadatan. Nah, kalau misalnya alasannya lagi adalah karena ada penolakan dan segala macamnya, ya disinilah juga perlu hadirnya negara supaya tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada pihak-pihak yang kemudian yang merasa punya superioritas untuk melakukan tindakan-tindakan pelarangan ataupun penolakan terhadap pemeluk agama lain. Nah, ini kan sangat memilukan sekali ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Mengapa hal seperti ini terus saja terjadi?
Seperti yang tadi saya sampaikan di bagian awal, kita sudah pernah melihat ada RT yang bubarin ibadah, ada ASN yang melarang ibadah, ada PNS yang ikut demo menolak ibadah, mantan PNS ya, seperti yang kita lihat beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Lalu kemudian juga sekarang ini katanya ya Pemkab Tangerang, kalau dalam narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya adalah mau ibadah Paskah disegel Satpol PP. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, ada apa dengan bangsa kita, bangsa Indonesia yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya Pancasila? Di mana Pancasilanya? Di mana Bhinneka Tunggal Ikanya? Di mana dalam hal yang seperti ini? Ya, ada apa? Karena itulah bila mana kemudian tempat peribadatan itu ya belum ada izin sampai sekarang, sedangkan dari pihak gereja itu sudah berupaya untuk mendapatkan izin, maka siapalah yang kemudian yang bertanggung jawab atas situasi seperti ini? Pemerintah setempat. Pemerintah setempatlah yang harus bertanggung jawab mengapa gereja sudah berupaya untuk mendapatkan izin tapi kemudian belum juga ada izin sampai sekarang. Ya, bagian mana yang kurang? Ini kan harus ada penjelasan dong kepada pihak gereja. Bagian mana yang perlu dipenuhi lagi perihal perlengkapan dokumen, perihal perlengkapan administrasi? Ya, kok sudah 2 tahun diurus belum juga keluar izinnya? Ini tempat untuk beribadah. Warga gereja di sana yang juga adalah warga negara punya hak yang sama dengan pemeluk agama lain, ya, yang bisa beribadah, yang bisa kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu untuk beribadah. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu, ini memilukan sekali ya. Semoga Pak Prabowo juga Pak Gibran benar-benar ya memberikan atensi perihal seperti ini. Kalau saya melihat ya dalam narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak David Herson, beliau menyampaikan bahwa di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran itu tidak boleh ada pelarangan peribadatan terhadap penganut agama manapun. Narasi yang sangat indah sekali, dan karena itu kita membutuhkan realisasi yang konkret, tindakan yang jelas dan tegas dari pemerintah ya, terutama dalam hal ini kalau kita kemudian berharapnya kepada Pemko teman-teman ya, Pemkab ya dalam hal ini, apakah ada solusi kita nggak tahu ya, tapi siapapun mereka yang kemudian punya kewenangan untuk keluarnya izin tempat peribadatan ataupun itu gereja ya, semoga itu benar-benar cepat-cepat realisasi, karena kasihan ya. Coba bayangkan kawan-kawan ya, mereka mau ibadah saja kok bisa sesusah itu ya, mau ibadah saja kok bisa sesulit itu ya, mau berdoa ya, mau beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta saja mesti ada izinnya kawan-kawan, karena menggunakan tempat. Wah, ini bagaimana ya? Coba kawan-kawan bayangkan ya, kita mau ibadah kepada Tuhan ya, kita ini kan insan yang beragama, kita kan juga punya, orang lain kan juga punya agama, bahkan orang-orang yang melarang orang Kristen untuk beribadah itu juga punya agama ya. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan ya, tentu ini sesuatu yang luar biasa, yang harusnya hadirlah negara di situ untuk mendukung warga negaranya beribadah kepada Tuhan, karena bangsa dan negara ini adalah bangsa dan negara yang beragama ya. Dan tentu ketika kemudian kita rajin mengamalkan, melaksanakan peribadatan ajaran dalam hal beragama, ini kan baik sekali ya. Ini kan berarti bisa menciptakan generasi bangsa, warga negara yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luar biasa, budi pekerti yang terpuji. Ya berarti peribadatan itu harusnya didukung, disupport. Ya. Tapi kok ini justru malah mengalami kesulitan. Nah, bagaimana hal seperti ini? Mohon sekali kepada Pak Prabowo, kepada Pak Gibran memberikan atensi perihal situasi yang seperti ini. Sampai kapan ya saudara-saudara kami yang beragama Kristen yang ada di daerah ini ya, bukan hanya di sini teman-teman ya, bukan hanya seperti yang tadi diposting oleh Mas Permadi Arya, sebenarnya di tempat-tempat yang lain pun juga mengalami kesulitan. Karena itulah kita berharap ya tindakan nyata, tindakan jelas dari pemerintah untuk tegaknya keadilan dan kebebasan beragama di bangsa Indonesia yang kita cintai ini.